Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, pada dasarnya, branding adalah tentang memberikan produk dan jasa dengan kekuatan ekuitas merek, brand equity. Terlepas dari banyak pandangan yang berbeda, sebagian besar pengamat setuju bahwa brand equity dapat dikatakan sebagai efek dari aktivitas pemasaran yang secara unik dikaitkan dengan suatu merek. Merek bukan hanya sekedar nama dan atau simbol. Mengapa demikian? Karena di dalam merek terdapat elemen kunci pemasar saat berinteraksi dengan pasar sasarannya. Selain itu, merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang produk dan kinerja. Keberadaan sebuah merek berada dalam benak konsumen. Hal ini berkaitan dengan setiap perusahaan memiliki kemampuan dan keahlian dalam menciptakan sebuah produk, akan tetapi merek diciptakan di benak konsumennya. Persepsi dan perasaan konsumen terhadap sebuah produk merupakan gambaran respon konsumen terhadap aktivitas pemasaran perusahaan sehingga konsumen mengenali dan dapat membedakan sebuah merek dengan merek yang lain. Berdasarkan hal tersebut, apabila konsumen mampu memberikan penilaian positif tentang keberadaan sebuah merek produk, berarti merek tersebut memiliki ekuitas. Rekan-rekan semua, ekuitas merek, brand equity, menjadi salah satu konsep pemasaran yang paling populer dan berpotensi penting untuk muncul di internet dari tahun 1980-an. Artinya, brand equity berpengaruh pada bagaimana kinerja yang dilakukan dalam memasarkan produk barang dan jasanya, dalam menghasilkan produk atau jasa, bermerek atau tidak bermerek, namun dapat memberikan value, bahkan brand image yang memuaskan dan baik, pada konsumen. Merek, brand, yang sukses, adalah produk asli, nyata, dan otentik yang dipasarkan, serta siapa yang memasarkan. Sebuah kesuksesan brand terlihat saat para pelanggannya susah terpisahkan dengan brand tersebut. J. Crew menyebutkan bahwa pendapatan 3 kali lipat menjadi $2,2 miliar dari jarak tahun 2002 hingga 2012 dengan menjadikan industri kreatif dalam fashion menjadi suatu kekuatan yang bisa meningkatkan sebuah equity. Maka, dengan terus-menerus memperkenalkan inovasi baru, namun tetap mempertahankan tampilan yang kohesif dari brand suatu merek, untuk dapat mengetahui kesetiaan pelanggan secara intens, seperti dari banyaknya blog pelanggan dan pendukung, fans, seorang selebriti, Kotler dan Keller, 2016, halaman 323. Rekan-rekan semua, ekuitas merek, brand equity, menjadi bagian penting dalam keputusan strategi merek yang bertujuan untuk memberikan fokus dan minat pemasar dalam pencapaian keberhasilan pemasaran. Secara konseptual tidak ada sudut pandang umum dalam mendefinisikan ekuitas merek. Konsep ekuitas merek mendeskripsikan sejauh mana persepsi sebuah merek dirasakan oleh konsumen berdasarkan kinerja atau kemampuan merek tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Pertanyaan penting yang dapat dijadikan patokan bagi seorang pemasar dalam mengelola merek adalah bagaimana membuat dan mengukur ekuitas merek. Hal ini dikarenakan pemasar atau perusahaan semakin menyadari peran penting merek sebagai aset, sebagai orientasi strategi jangka panjang, perusahaan atau organisasi, dan pemasar. Dalam menjalankan aktivitas pemasaran, Urde, 1999, halaman 2016. Menurut Kotler dan Keller, 2016, halaman 324, menyatakan bahwa ekuitas merek, brand equity, adalah nilai tambah yang diberikan produk dan jasa kepada konsumen. Hal ini merupakan cerminan cara seorang konsumen dalam berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap hubungannya dengan brand, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, merek yang memiliki ekuitas, apabila konsumen atau pelanggan telah mengenal atau pernah mendengar merek tersebut. Rekan-rekan semua, Kotler dan Armstrong, 2018, halaman 265, menjelaskan
bahwa merek yang kuat adalah merek yang memiliki ekuitas tinggi. Artinya kemampuan merek yang dapat diketahui, dikenal dan dievaluasi oleh konsumen, sebagai tanggapan dari stimuli pemasaran yang dilakukan. Merek yang dinilai positif, ketika konsumen memberikan tanggapan terhadap merek yang ditawarkan pemasar, dibandingkan dengan produk bermerek yang ditawarkan pesaing. Penilaian positif terhadap sebuah merek, menggambarkan merek tersebut memiliki ekuitas. Selain itu, ekuitas merek dapat dikatakan sebagai parameter, atau ukuran kemampuan sebuah merek, untuk menangkap preferensi dan kesetiaan pelanggan. Selanjutnya, menurut Aker dalam Ciptono, 2011, halaman 96, mendefinisikan ekuitas merek, sebagai sekumpulan aset dan kewajiban, liabilities, yang berkaitan dengan sebuah brand, nama dan simbolnya, di mana berdampak pada pengurangan atau penambahan nilai yang diberikan oleh suatu produk atau jasa kepada perusahaan maupun pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, merek adalah aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Meskipun merek bersifat tidak berwujud, intangible, tapi sebuah nilai pada merek lebih dari sesuatu yang berwujud, tangible, berdasarkan uraian beberapa definisi tentang brand equity, maka dapat dikatakan bahwa ekuitas merek, brand equity, merupakan efek diferensial dari pengetahuan merek, brand knowledge, yang dimiliki konsumen sebagai respon terhadap pemasaran merek itu, sehingga konsumen dapat merasakan, memikirkan dan mendengarkan kekuatan dari merek tersebut berulang kali. Kotler dan Keller, 2016, halaman 326-327. Rekan-rekan semua, pada dasarnya, branding adalah tentang memberikan produk dan jasa, dengan kekuatan ekuitas merek, brand equity. Terlepas dari banyak pandangan yang berbeda, sebagian besar pengamat setuju, bahwa brand equity dapat dikatakan sebagai efek dari aktivitas pemasaran, yang secara unik dikaitkan dengan suatu merek. Merek bukan hanya sekedar nama, dan, atau simbol. Mengapa demikian? Karena di dalam merek, terdapat elemen kunci pemasar, saat berinteraksi dengan pasar sasarannya. Selain itu merek, mewakili persepsi dan perasaan konsumen, tentang produk dan kinerja. Keberadaan sebuah merek, berada dalam benak konsumen. Hal ini berkaitan dengan setiap perusahaan memiliki kemampuan dan keahlian dalam menciptakan sebuah produk, akan tetapi merek diciptakan di benak konsumennya. Persepsi dan perasaan konsumen terhadap sebuah produk, merupakan gambaran respon konsumen terhadap aktivitas pemasaran perusahaan sehingga konsumen mengenali dan dapat membedakan sebuah merek dengan merek yang lain. Berdasarkan hal tersebut, apabila konsumen mampu memberikan penilaian positif tentang keberadaan sebuah merek produk berarti merek tersebut memiliki ekuitas. Rekan-rekan semua, oleh karena itu Kotler dan Keller, 2016, halaman 326, menyebutkan bahwa tantangan bagi pemasar adalah memastikan pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, layanan, dan program pemasaran untuk menciptakan pemikiran, perasaan, dan pengetahuan merek yang diinginkan. Dalam arti, pemasar dapat menganggap ekuitas merek sebagai memberikan jembatan strategis bagi konsumen dari masa lalu ke masa depan. Ekuitas merek memberi perusahaan banyak keunggulan kompetitif. Merek yang kuat berdampak terhadap tingkat kesadaran dan loyalitas merek konsumen yang tinggi. Hal ini karena konsumen mengharapkan toko untuk membawa merek tertentu, perusahaan memiliki lebih banyak kekuatan dalam tawar-menawar dengan reseller. Selain itu, ekuitas merek menjadikan nama merek, brand name, membawa kredibilitas tinggi, sehingga perusahaan dapat lebih mudah meluncurkan, mempertahankan dan mengembangkan merek. Sebuah merek yang kuat juga menawarkan kekuatan perusahaan pertahanan terhadap persaingan harga yang ketat dan tindakan pemasaran pesaing lainnya. Kotler dan Armstrong, 2018, halaman 266. Rekan-rekan semua, Kotler dan Keller, 2016, halaman 327, menyatakan bahwa meskipun pemasar setuju tentang prinsip-prinsip basic branding, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda. Antara lain, A. Brand Asset Valuator, BAV, merupakan model ekuitas merek, dengan cara membandingkan ekuitas merek dari ribuan merek dengan kategori berbeda.
Ekuitas sebuah merek dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap 1. Diferensiasi energi, mengukur sejauh mana suatu merek dipandang berbeda dari yang lain dari kekuatan harga. 2. Relevansi, mengukur kesesuaian dan luasnya daya tarik merek. 3. Esteem, mengukur persepsi tentang kualitas dan loyalitas, atau seberapa baik merek itu dihargai dan dihormati. Pengetahuan, mengukur seberapa sadar dan akrab konsumen dengan merek dan kedalaman pengalaman mereka terhadap sebuah merek. Diferensiasi dan relevansi dalam sebuah merek akan menentukan kekuatan merek sebagai indikator utama yang memprediksi nilai pertumbuhan di masa depan. Adapun esteem dan pengetahuan terhadap sebuah merek secara bersama-sama menciptakan status merek sebagai ukuran dari kinerja masa lalu dan indikator yang tertunda dari nilai operasi saat ini. Rekan-rekan semua, hubungan di antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam penilai aset sebuah merek, brand asset valuator, ini, menjadi sebuah pola pilar, merek, yang mengungkapkan banyak hal tentang arus merek dan status masa depan. Kekuatan merek dan status merek, bergabung membentuk jaringan yang menggambarkan tahapan, dalam siklus pengembangan merek di masa depan. Menurut analisis BAV, konsumen memusatkan kesetiaan dan daya beli, pada sebuah merek yang memiliki tingkat diferensiasi dan relevansi, yang akan berdampak terhadap kinerja sebuah merek, sehingga memberikan keuntungan bagi pemegang saham, dan nilai perusahaan. B. Brand Dynamics, merupakan sistem pengukuran ekuitas merek, berdasarkan kerangka Meaningfully Different, yang diciptakan oleh Millward Brown. Ekuitas dan peluang merek, saat ini untuk pertumbuhan. Brand Dynamics menggunakan serangkaian skor sederhana yang merangkum ekuitas merek, dan berhubungan langsung dengan hasil keuangan dan bisnis dunia nyata. Brand Dynamics berpendapat bahwa 3 jenis asosiasi merek berbeda, sangat penting untuk membangun kecenderungan pelanggan untuk membeli merek. Asosiasi merek yang bermakna, berbeda, dan menonjol. Kesuksesan merek dengan ketiga dimensi tersebut, pada gilirannya, tercermin dalam 3 ukuran hasil penting, antara lain, 1. Daya, seberapa besar kekuatan merek mampu memprediksi pangsa volume merek. 2. Premium, merupakan kemampuan merek untuk memesan harga premium relatif terhadap rata-rata kategori. 3. Potensi, merupakan probabilitas bahwa suatu merek akan menumbuhkan pembagian nilai. Rekan-rekan semua, berdasarkan kerangka kerja Meaningfully Different, Brand Dynamics Model, dijelaskan bahwa seberapa baik suatu merek diaktifkan di pasar, dan persaingan yang ada akan terjadi, menentukan seberapa kuat kecenderungan merek pada akhirnya diterjemahkan menjadi penjualan. C. Brand Resonance, adalah model ekuitas merek yang dimulai dari beberapa tahapan mulai tahapan identifikasi, menetapkan makna, menciptakan respon dan mengubah respon dari sebuah merek. Model resonansi merek merupakan serangkaian tahapan dalam membangun ekuitas sebuah merek yang dimulai dari 1. Langkah, dari bawah ke atas, yaitu memastikan pelanggan mengidentifikasi merek, dan mengaitkannya dengan spesifikasi kelas, atau kebutuhan produk. 2. Selanjutnya menetapkan makna merek di benak pelanggan, dengan menghubungkan secara strategis asosiasi merek, berwujud dan tidak berwujud. 3. Langkah memunculkan respons pelanggan, yang tepat terkait dengan penilaian merek dan perasaan. Dan 4. Terakhir, mengubah respons merek pelanggan menjadi loyalitas aktif dan intens. Menurut model ini, memberlakukan 4 langkah berarti membangun piramida 6 blok pembangun merek. Model resonansi merek, menekankan pada dualitas merek, operasional menuju pembangunan merek, sedang berjalan sisi kiri piramida, dan rute emosional ada di sisi kanan. Contoh, merek yang telah menemukan banyak kesuksesan naik ke 2 sisi piramida, adalah Mastercard. Rekan-rekan semua, model resonansi, bertujuan untuk menciptakan ekuitas merek yang signifikan, sehingga sebuah merek mampu mencapai puncak piramida merek. Hal ini dapat dicapai jika merek ditempatkan pada tempatnya, sebagai berikut. A. Brand salience, pentingnya merek, adalah seberapa sering dan seberapa mudah, pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian atau konsumsi. Kedalaman dan luasnya kesadaran merek. B. Brand performance, kinerja merek, adalah seberapa baik produk atau layanan,
memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. C. Brand imagery, pencitraan merek, menjelaskan sifat ekstrinsik produk atau layanan, termasuk cara di mana produk tersebut, upaya merek untuk memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. D. Brand judgment, penilaian merek, fokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan. E. Brand feeling, perasaan merek, adalah respons dan reaksi emosional pelanggan sehubungan dengan merek. F. Brand resonance, resonansi merek, menggambarkan hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek, dan sejauh mana perasaan mereka sinkron dengan merek pilihannya. Resonansi merek adalah intensitas ikatan psikologis pelanggan dengan merek dan tingkat aktivitas yang ditimbulkannya. Merek dengan resonansi tinggi antara lain, Harley-Davidson, Apple, eBay, dan Fox News yang telah menemukan bahwa semakin tinggi tingkat resonansi dan keterlibatan yang ditimbulkan oleh programnya, akan menyebabkan penarikan yang lebih besar dari iklan yang dijalankannya. Rekan-rekan semua, 3. Asosiasi lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan menautkannya ke entitas lain, seseorang, tempat, atau hal. Contoh, nama merek Selandia Baru Vodka 42BELOW mengacu pada kedua garis lintang yang melintasi New Selandia, dan persentase konten alkohol minuman. Kemasan dan isyarat visual lainnya dirancang untuk meningkatkan persepsi kemurnian negara untuk mengomunikasikan positioning untuk merek. Ketiga, set pendorong utama ekuitas merek, memberikan panduan kepada pemasar dalam rangka merancang dan mengembangkan ekuitas merek, antara lain sebagai berikut. A. Memilih elemen merek, choosing brand element. Elemen merek adalah perangkat yang dapat menjadi merek dagang, yang mengidentifikasi dan membedakan merek. Sebagian besar merek kuat menggunakan banyak elemen merek. Contoh, Nike memiliki keistimewaan logo, swoosh, slogan, Just Do It, yang memberdayakan, dan nama Nike, dari Dewi bersayap Yunani kemenangan. Pemasar harus memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Memilih elemen merek dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian atau tes kepada konsumen tentang apa yang akan dipikirkan atau dirasakan konsumen tentang produk jika hanya elemen merek yang mereka ketahui. Berdasarkan namanya saja, untuk misalnya, konsumen mungkin mengharapkan produk Snackwell menjadi makanan ringan yang sehat atau Panasonic Tobook merupakan komputer laptop yang awet dan dapat diandalkan. Rekan-rekan semua, membangun ekuitas merek pemasar, membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat dengan konsumen yang tepat. Keberhasilan proses ini tergantung pada semua kontak yang terkait dengan merek, apakah yang diprakarsai pemasar atau tidak. Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, ada 3 set pendorong ekuitas merek utama, Kotler dan Keller, 2016, halaman 332, yaitu sebagai berikut. 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, URL, logo, simbol, karakter, juru bicara, slogan, jingle, paket, dan signage. Contoh, Microsoft memilih beri nama Bing untuk mesin pencari barunya, karena merasa pencarian yang disampaikannya dengan jelas dan momen aha untuk menemukan apa yang Anda cari. Ini juga singkat, menarik, mudah diingat, aktif, dan efektif multicultural. 2. Produk dan layanan dan semua kegiatan pemasaran yang menyertainya dan program pemasaran pendukung. Contoh, General Mills dan CMO Mark Addix yang sudah lama menggunakan sejumlah pemasaran baru kegiatan menjual sereal, campuran kue, dan yogurt. Perusahaan sedang mengeksplorasi cara terbaik untuk menggunakan ponsel pintar dengan konsumen melalui kode QR, aplikasi, dan augmented reality, mengembangkan strategi pengemasan baru di proses.